Didukung oleh Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kabar Pemilu Kada kembali hadir menjumpai Anda. Saya Pita Zega akan menemani Anda untuk menyampaikan sejumlah kabar mengenai Pilkada serentak. Dan inilah kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar Pemilu Kada sore hari ini pemirsa. Seorang pria di Sampang, Madura, Jawa Timur tewas usai dikeroyok dengan senjata tajam. Pengeroyokan diduga dipicu kunjungan salah satu paslon bupati ke tokoh masyarakat setempat. Dalam video amatir terlihat puluhan warga mendatangi satu rumah warga di Desa Ketapang Lau, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan membawa senjata tajam. Keributan pun tak dapat dihindari. Seorang warga terlihat dikeroyok dengan senjata tajam hingga alami luka parah di sekujur tubuhnya. Akibat pengeroyokan ini, korban bernama Jimmy Sugito Putra alami luka parah dan meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi usai calon Bupati Sampang nomor urut 2 Slamet Junaidi Ahmad Mahfudz berkunjung ke lokasi tersebut dan sempat dihadang oleh sekelompok orang. Namun, polisi belum bisa memastikan adanya motif politik dalam pengeroyokan tersebut. Kita ke kabar lainnya pemirsa, jelang debat terakhir, Khofifah Indar Parawansa diarak keliling Kampung Arab, Ampel, Surabaya. Sementara pasangan Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans memilih goyang bareng ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan di lapangan Gelora 10 November. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyusuri kampung Arab tertua di Indonesia. Di antara ranca iringan musik drum band Al-Irsyad Al-Islamiyah, Khofifah dielu-elukan warga Ampel yang mayoritas warga keturunan Arab Yaman Hadromi tersebut. Khofifah mengapresiasi kontribusi positif yang telah diberikan oleh organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah terhadap Indonesia, khususnya Surabaya dan Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Surabaya nomor urut 3, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, bergoyang bareng ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan di lapangan Gelora 10 November, Surabaya. Eri Cahyadi dan Armuji yang merupakan calon tunggal wali kota Surabaya turut hadir dalam kampanye akbar tersebut. Calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma Harini bersama calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi tampil di atas panggung, bernyanyi dan bergoyang kemenangan, mendendangkan lagu Wes Wayahe Resi-Resi Jawa Timur dengan irama ranca. Risma berharap dengan dukungan masyarakat, ia dan Gus Hans dapat membawa perubahan besar bagi Jawa Timur terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Masih dari kabar Jawa Timur, pemirsa, debat pamungkas ketiga Pilgub Jawa Timur 2024 digelar KPU Provinsi Jawa Timur Senin malam nanti. Dalam debat terakhir ini, KPU Jatim kembali melibatkan 7 panelis dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Debat pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024 yang diikuti 3 paslon ini mengangkat tema percepatan pembangunan infrastruktur, interkoneksitas kewilayahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan Jawa Timur sebagai epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Bergeser ke Jakarta, pemirsa, usai debat ketiga Pilgub Jakarta, ketiga paslon Gubernur Jakarta kembali melakukan safari politik ke sejumlah lokasi di wilayah Jakarta. Selain belanja masalah, ketiganya juga menyampaikan janji-janji politik kepada warga.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan safari politik ke wilayah Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil belusukan ke gang-gang pemukiman warga untuk menyapa warga yang sudah menantikan kunjungannya. Ia kemudian berdialog dengan warga sambil sesekali menanyai kebutuhan mereka. Tak hanya itu, dalam kunjungannya kali ini, Ridwan Kamil juga diberikan syal oleh kelompok supporter Persija Jakarta, Jackmania. Ia pun menjanjikan agar Persija bisa bertanding di JIS atau GBK. Yang teristimewa dikasih sal oleh Jackmania. Ya, titipannya cuma satu, kalau nanti kepilih Persija tolong main di JIS atau GBK. Amin, insyaallah. Masa jadi tuan rumah mainnya di Bogor, di Bekasi, kan kasihan. Karena JIS-nya habis dipakai oleh konser musik. Jadi hidup kadang kebalik-balik. Harusnya Persija dulu baru lain-lain, ini lain-lain dulu baru Persija, kasihan. Nanti diperjuangkan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, menyampaikan rencananya untuk menggelar kampanye akbar pada 23 November mendatang atau di hari terakhir masa kampanye. Untuk lokasi kampanye akbar tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, tim kampanye Dharma Kun sedang menunggu izin yang telah diajukan untuk menggelar kampanye akbar di lokasi tersebut. Yang pertama memang ya menyampaikan program kita, kemudian kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan mereka, kemudian juga nanti mungkin juga ada hiburan-hiburan ya, yang supaya kita bisa lakukan dengan riang gitu ya. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan safari politik ke wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dalam belusukannya, Pramono juga melakukan belanja masalah ke warga Cipete Selatan. Salah satu janji kampanye yang disampaikan oleh Pramono adalah menyelesaikan persoalan pendataan warga penerima KJP agar lebih tepat sasaran serta mengatasi banjir di wilayah Cipete. Dan selama ini memang daerah-daerah yang seperti ini problem utamanya selalu satu banjir. Karena banyak selokan yang tidak termanage dengan baik. Yang kedua adalah hak-hak dasar warga yang tidak terpenuhi, diantaranya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, dan sebagainya. Sehingga itulah yang akan saya selesaikan kalau saya jadi gubernur. Ketiga calon gubernur Jakarta kini tinggal memiliki waktu kurang dari seminggu untuk berkampanye menyampaikan program kerjanya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, menggelar pelatihan untuk ribuan saksi tempat pemungutan suara untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Tasyasin di Boyolali, Jawa Tengah. Menurut Sudaryono, bahwa saksi dari Partai Gerindra yang diperkirakan mencapai 1.500 orang ini diistilahkan sebagai pasukan samurai yang menjadi ujung tombak pemenangan pasangan Ahmad Lutfi dan Tasyasin. Sudaryono menambahkan, tugas saksi tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga untuk aktif menggalang suara agar pasangan tersebut memenangkan suara di setiap TPS. Dengan strategi yang terorganisir dan komitmen, maka Partai Gerindra berupaya keras untuk memenangkan Pilkada 2024 dan mengamankan kemenangan di Jawa Tengah. 1.500 ini adalah pasukan samurai kita. Jenengan semua adalah ujung tombak menang kalahnya dari jenengan semua. Saya minta namanya saksi, tapi bukan hanya bersaksi, tapi juga menjadi kekuatan penggalangan. Itu yang penting, ya. Dipetani, omah ini, kirka-kirkanya dipastikan semua, ya. Nek ngeyel ya dibujuk, nek ngeyel dibujuk. Nah si bapak-bapak ini mungkin hobi ini nek omah rondo mungkin gak apa-apa ya. Dibujuk-bujuk gak apa-apa gitu. Intinya kita menggalang, memastikan di TPS jenengan Jogo niku itu bukan hanya jenengan jaga, tapi harus jenengan menangkan.
Debat pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong yang disiarkan secara langsung oleh TV One pada Sabtu 16 November kemarin berlangsung seru. Para calon Bupati dan calon Wakil Bupati terlihat sama-sama antusias menjawab setiap pertanyaan dari panelis hingga antar sesama paslon. Debat pamungkas atau debat terakhir Pilkada Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya berlangsung seru dan meriah. Debat diawali dengan penyerahan pertanyaan dari panelis kepada perwakilan TV One yang disaksikan seluruh tamu undangan. Suasana riuh terjadi saat kedua paslon dipersilahkan naik ke atas panggung untuk memulai debat Pilkada, yang mulai dengan menyampaikan visi misi masing-masing pasangan calon. Debat terakhir Pilkada Kabupaten Sorong diikuti oleh dua pasangan calon, yakni nomor 1, pasangan Joni Kamuru Sutejo, dan nomor urut 2, pasangan Musa Lazarus Malagam Suprapto. Kedua pasangan calon sangat gamblang menjawab pertanyaan dari para panelis maupun antar sesama pasangan calon. Sementara itu, pihak penyelenggara sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mensukseskan debat publik putaran terakhir Pilkada Kabupaten Sorong. Saya selaku Ketua KPU Kabupaten Sorong, secara kelembagaan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pasangan calon Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Sorong atas koordinasi, komunikasi, mulai dari pelaksanaan debat pertama, debat kedua, sampai dengan hari ini debat pamungkas atau debat ketiga, semua dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib. Tentunya pendukung dari masing-masing paslon juga mengikuti seluruh arahan ataupun tata tertib yang disampaikan pada saat pelaksanaan debat, mulai dari debat pertama sampai dengan debat kedua. Tentunya kami berharap dan sangat berharap suhu ataupun tensi yang saat ini kita menjaga sama-sama supaya terciptanya suatu kondusivitas di Kabupaten Sorong yang aman, tertib, lancar, karena 10 hari dari sekarang kita sudah ada di tanggal 27 November tahun 2024 di mana penduduk atau pemilih Kabupaten Sorong akan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, menentukan siapa Bupati Kabupaten Sorong 5 tahun ke depan dan juga siapa Gubernur Provinsi Papua Barat Daya 5 tahun ke depan. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, tim TV One mengabarkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Rena Dafrina dan Teddy Risandi mendapat dukungan dari komunitas Pos Maroham yang terdiri dari perantau asal Sumatera. Dukungan tersebut diberikan dalam acara Marude-Rude di Kota Bogor. Komunitas anak rantau Sumatera mengadakan acara Pos Maroham pada hari Sabtu 17 November 2024 di Kota Bogor yang dihadiri oleh sekitar 4.000 orang dari berbagai suku Sumatera. Acara ini mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Rena Dafrina dan Teddy Risandi. Jadi kalau Bogor ready melayani adalah terkait dengan pelayan terbang masyarakat yaitu RT RW. Kita ada penambahan insentif bagi RT RW, kemudian kita ada program jauh di mata dekat di WhatsApp. Jadi masyarakat siapapun itu bisa mengadu langsung kepada Rena dan Teddy tanpa ada operator lagi. Ya, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih juga buat saudara-saudara kami dari komunitas Sumatera Utara yang sudah mengundang kami untuk hadir di acara ini. Yang pasti dukungan dan semangat dari mereka bisa mengenangkan kami di tanggal 27 November. Acara ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan menunjukkan dukungan kuat kepada pasangan calon. Dimeriahkan dengan tarian tradisional dan penampilan artis Batak. Acara ini juga melibatkan prosesi Mangulosi sebagai simbol penghormatan kepada calon kepala daerah. Memenangkan Rena Teddy artinya memastikan akan selalu ada sembako yang bisa terbeli, akan selalu ada kesempatan untuk pendidikan, akan selalu ada perlindungan terhadap kesehatan dan sebagainya. Jadi memenangkan Rena Teddy itu memastikan seluruh hak-hak itu kita dapatkan, itu aja. Dengan semangat Pos Maroham yang memiliki arti yakinlah, komunitas berharap Rena dan Teddy dapat membawa perubahan positif bagi Kota Bogor. Jangan lupa tanggal 27 November 2024, pastikan diri Anda terdaftar sebagai pemilih, datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, jangan golput. Karena suara Anda menentukan nasib Kota Bogor untuk 5 tahun ke depan. Rena Teddy mengajak di dalam bilik suara pilih nomor 4 biar Kota Bogor tambah well. Perempuan pilih perempuan, laki-laki yang masih butuh perempuan pilih perempuan. Nomor 4.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Muhammad Nur DG Rahmatu dan Arman Maulana terus menggelar kampanye menjelang pilkada serentak yang tinggal menghitung hari. Pasangan yang maju dengan jargon membara ini disambut hangat oleh masyarakat di desa Ogoansam, Kecamatan Palasak, Kabupaten Parigi Motong. Warga tampak antusias mendengarkan paparan visi dan misi pasangan tersebut yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Dalam orasinya, Muhammad Nur DG Rahmatu menegaskan komitmennya untuk membangun Parigi Motong dengan program-program unggulan yang pro rakyat. Setelah datang di TPS, terima kertas suara, Ibu buka pertama kertas suara itu. Kemudian Ibu coblos nomor 2 yang kedua. Yang ketiga Ibu lipat kembali. Dua lembaga survei nasional menyajikan hasil survei yang berbeda dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah, meskipun dilakukan pada periode yang sama. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Saiful Mujani, Research and Consulting atau SMRC pada periode 7 sampai 12 November 2024, paslon nomor 1 Andika Perkasa, Hendrar Prihadi memperoleh elektabilitas 50,4%, sedangkan paslon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tajasin memperoleh 47%. Sementara itu hasil survei indikator politik Indonesia yang dilakukan dalam rentang waktu 7 sampai 13 November 2024 justru menunjukkan keunggulan pasangan Ahmad Lutfi Tajasin dengan angka 47,19%. Sebaliknya pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi berada di angka 43,46%. Kabar tadi menutup perjumpaan kita di kabar pemilu kada sore hari ini, pemirsa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar petang. Saya Prita Zeka mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.